Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Srinovika dari Lokal 6 MPIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persiapan pelaksanaan diklat pada mata kuliah manajemen diklat yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Nah, di dalam persiapan pelaksanaan diklat ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di antaranya yaitu yang pertama melakukan identifikasi kebutuhan. Yang kedua, menyusun program latihan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, menyusun rencana pelatihan. Yang kelima, menyiapkan SDM dan fasilitas. Yang keenam, menyusun jadwal pelatihan. Nah, yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan ialah upaya untuk mengetahui dan mengumpulkan data, fakta, dan informasi tentang siapa yang perlu dilatih, pelatihan tentang kemampuan apa, mengapa perlu dilatih, apa faktor pendukung yang diperlukan, materi mana yang bisa dipelajari dan yang kita harus berikan, keuntungan yang akan diperoleh lainnya. Nah, di sini tadi saya menyebutkan siapa yang perlu dilatih. Nah, siapa yang perlu dilatih? Kita di sini yang perlu kita latih, yang akan kita ambil yaitu siswa dan siswi di sekolah SMP Negeri 21 Batanghari. Jadi kita mengambil siswa-siswi SMP Negeri 21 Batanghari untuk mengikuti kegiatan mini diklat kita pada kelompok 1. Jadi yang akan kita latih, yang akan kita beri materi itu kita tuju kepada peserta, anggota, siswa dan siswi SMP Negeri 21 Batanghari. Pelatihan tentang kemampuan apa? Di sini kita mengambil tentang kepemimpinan dan organisasi serta membuat surat menyurat. Mengapa perlu dilatih? Karena para peserta masih membutuhkan pengalaman ilmu tentang bagaimana cara memimpin dan bagaimana cara mengatur dalam suatu organisasi. Jadi nanti dari kita yang akan memberikan materi tersebut. Faktor pendukung yang diperlukan. Nah, itu kita harus melihat dari segi tempat untuk melaksanakan kegiatan mini diklat. Jadi, itulah faktor pendukung bagi kita yang akan melaksanakan kegiatan mini diklat tersebut. Terus, materi yang bisa dipelajari. Nah, kita usahakan materinya singkat, jelas, padat agar para peserta dapat memahami materi yang telah kita berikan. Keuntungan yang akan didapatkan ya untuk kita yang memberikan materi, nantinya kita mendapatkan pengalaman. Terus juga yang bagian peserta, siswa dan siswi mendapatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman juga. Karena hal-hal seperti ini jarang ditemukan dalam suatu forum gitu kan, di dalam sekolah jarang ditemukan kegiatan seperti mini diklat ini. Jadi sayang sekali bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan mini diklat ini. Nah, lanjut yang kedua yaitu menyusun program latihan. Langkah pertama dalam pendidikan dan pelatihan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dan ruang lingkup rencana pendidikan dan pelatihan harus ditentukan sebelum pengembangannya dimulai, guna memberikan landasan untuk persetujuan umum dan tindakan kerjasama. Teknik dan mekanisme program pendidikan dan pelatihan harus dihubungkan secara langsung dengan yang ingin dicapai. Agar mencapai sasaran yang diharapkan, pendidikan dan pelatihan harus menggunakan prinsip belajar. Di sini tujuannya kita melaksanakan kegiatan mini diklat ini. Nah, kita di sini membantu siswa dan siswi untuk lebih percaya diri, membantu siswa dan siswi lebih kreatif, berkualitas dan berkarakter, dan mengajarkan siswa dan siswi menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, serta mengajarkan siswa dan siswi menjadi anggota OSIS yang menjaga komitmen dan komunikasi yang baik. Oke, lanjut yang ketiga yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi. Adapun mengenai sasaran daripada kegiatan mini diklat kelompok 1, pada kegiatan mini diklat ini
ialah anggota OSIS dari SMP Negeri 21 Batanghari kelas 10 dan 11 yang tergabung dalam keanggotaan OSIS dengan jumlah keseluruhan peserta 17 orang. Jadi kita telah menyeleksi, telah merekrut bahwasanya peserta yang akan kita berikan pelatihan, yang akan kita berikan materi pada kegiatan Minidiklat ini yaitu peserta dengan jumlah 17 orang. Selanjutnya yaitu menyusun rencana pelatihan. Pada dasarnya ialah penyusunan suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu pelaksanaan yang terarah ada pencapaian tujuan tertentu. Sebagai salah satu fungsi pengelolaan manajemen, perencanaan selalu berorientasi ke depan dan merupakan acuan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan kegiatan strategis dan mutlak dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan Minidiklat, ada beberapa hal yang harus kita rencanakan di dalam pelatihan Minidiklat. Yang pertama yaitu kita harus membuat surat perizinan kepada pihak sekolah yang akan kita tuju di SMP Negeri 21 Batanghari. Nah, kebetulan kita mengambil tempatnya itu di sekolah SMP Negeri 21 Batanghari. Nah, setelah kita memberikan surat perizinan, surat izin, kita di situ kan nanti akan menemui Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Batanghari dan pembina OSIS-nya. Setelah kita berbincang tentang kegiatan kita ini, ya sekolahnya menyetujui dan telah memberi kesepakatan tentang jadwal pelatihan, baru kita membuat pembagian tugas-tugas voksi untuk individu pada kelompok 1. Nah, tugasnya macam-macam, per individu itu ada beberapa bagian. Di antaranya ada di bagian ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan pemateri. Terus juga ada moderator dan instruktur. Nah, itu macam-macam. Itu harus dibentuk, harus direncanakan. Terus juga ada surat menyurat nih ya, seperti ini nih. Surat menyurat yang nantinya akan diberikan kepada pihak sekolah. Nih, permohonan izin pemakaian ruang labor IPA. Nah, nanti kan kita akan memakai ruang untuk melaksanakan kegiatan Minidiklat itu, kita akan diberikan surat dari sekolahnya itu surat izin seperti ini. Surat izin ruang labor IPA. Kita akan menggunakan labor IPA untuk melaksanakan kegiatan Minidiklat. Terus juga menyiapkan surat tugas nih, nama-nama peserta pada kegiatan Minidiklat kita nanti. Ini peserta-pesertanya, dan juga ada daftar hadir. Nih, daftar hadir seperti ini, daftar hadir untuk kegiatan Minidiklatnya. Setelah semua tersusun, setelah semuanya direncanakan, sudah dibuat gitu kan, kita langsung membuat proposal kegiatan Minidiklat. Nah, proposal ini nanti akan kita berikan kepada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Diklat, Bapak Dr. Amiruddin SPD MPDI. Di dalam proposal ini terdapat beberapa hal. Di antaranya itu ada pendahuluan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, nama dan tema kegiatan, pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan, panitia pelaksanaan, dan biaya, anggaran biaya. Nah, setelah disetujui oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Diklat, setelah di ACC, baru kita melaksanakan kegiatan Minidiklat di SMP Negeri 21 Batanghari. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan SDM dan fasilitas. Pengelolaan SDM ialah menangani dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan manusia dalam suatu lembaga Minidiklat atau terkait dengan Minidiklat, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemberdayaan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Nah, tadi sudah saya jelaskan perencanaannya dari awal itu seperti apa,
kita harus mengajukan surat perizinan dan membuat proposal, terus juga pembagian tugas, voksi-voksi yang akan kita sampaikan kepada para peserta. Di antaranya nanti di situ kita ada bagian pemateri, moderator, instruktur, dan jangan lupa juga kita menyiapkan konsumsi untuk para peserta. Kalau dijelaskan banyak sekali konsumsi, terus juga menyiapkan alat tulis, buku dan pena untuk peserta. Terus juga kita menyiapkan sertifikat, piagam untuk sekolah, sertifikat untuk para peserta kegiatan mini diklat, dan juga spanduk. Nah, spanduk untuk kegiatan mini diklat. Nah, seperti itu. Jangan lupa disiapkan. Nanti kalau kurang kegiatan kita kurang bagus, kurang lengkap dilihat. Nah, agar terlihat bagus dan dapat terlihat dengan lancar, dengan sukses, maka dari itu kita harus mempersiapkan dengan matang perencanaan tersebut agar kegiatan mini diklat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan bisa memberikan pelajaran untuk para peserta, mendapatkan pengalaman yang bagus dari kita, pengalaman yang baik dari kita pribadi dari kita kelompok, karena hal tersebut jarang ditemukan para peserta. Makanya jangan sampai meninggalkan kesan yang tidak baik, kalau bisa meninggalkan kesan yang baik, karena jarang sekali pelatihan ini dilakukan di sekolah seperti itu. Nah, fasilitas yaitu sarana prasarana ya. Nah, sarananya yaitu yang kita butuhkan infokus, laptop, buku dan pena, kursi dan meja. Nah, seperti itu. Kalau prasarananya itu kita memakai ruang labor IPA yang telah diizinkan oleh pihak sekolahnya. Nah, sudah diberikan surat perizinan peminjaman ruang labor IPA untuk melaksanakan kegiatan mini diklat. Selanjutnya itu menyusun jadwal pelatihan. Nah, di sini jadwal pelatihan. Ini ya jadwal pelatihannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 7 Juni 2022, tempat SMP Negeri 21 Batanghari. Contoh di sini nih ya jadwal pelatihannya. Nih, seperti ini ya saya bacakan. Panitia Pelaksana Mini Pendidikan dan Pelatihan Diklat, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Waktu 08.00 sampai 09.00 WIB. Kegiatan materi, cek kehadiran dan kelengkapan peserta. Selanjutnya pembukaan, selanjutnya umur kitab, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya sambutan ketua panitia pelaksana, selanjutnya sambutan dosen pengampu mata kuliah manajemen diklat, selanjutnya sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan acara mini diklat, selanjutnya pemberian kenangan kepada sekolah SMP Negeri 21 Batanghari, selanjutnya pembacaan doa. Selanjutnya waktu 09.00 sampai 09.15 WIB istirahat. Selanjutnya 09.15 sampai 10.00 WIB pemateri 1. Selanjutnya 10.00 sampai 10.15 WIB ice breaking. Selanjutnya 10.15 sampai 11.00 pemateri 2. Selanjutnya 11.00 sampai 11.30 penutupan. Selanjutnya 11.30 sampai 12.00 istirahat. Nah, itulah persiapan pelaksanaan diklat yang harus kita siapkan di kegiatan mini diklat. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya ada kegiatan seperti ini, kegiatan mini diklat, seperti inilah persiapan yang harus kita siapkan di kegiatan mini diklat. Surat menyuratnya seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu, nanti akan saya beritahu seperti ini contohnya surat-suratnya. Di sini ada daftar kehadirannya juga nih ya. Daftar kehadiran pesertanya seperti ini. Proposalnya juga seperti ini. Gambaran proposalnya isinya seperti apa. Kalau misalkan ada yang ingin tahu, nanti akan saya beritahu. Nih isinya bisa hubungi saya. Ya.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.